Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Alia, kamu kenapa hujan-hujanan gini? Tanya Humaira sambil membawa Alia masuk ke dalam rumahnya. Altar memutarkan bola matanya malas. Altar sangat tidak suka dengan kehadiran Alia. Alia duduk di sofa. Humaira mengambilkan baju ganti untuk Alia dan menyiapkan air hangat untuk Alia. Kamu ngapain lagi kesini Alia? Tanya Altar cuek, sangat cuek. Aku kesini mau minta pertanggungjawaban kamu Altar. Jujur aku tidak bohong, ini anak kamu, ucap Alia melihat Altar. Saya memang salah akan hal itu, tapi tolong jangan berbohong seperti ini. Tar, aku ngomong jujur sama kamu, aku akan tes DNA sebelum kamu kenal dan nikah sama Humaira. Kamu sering bersetubuh saat kita pacaran. PRANGG. Humaira terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Alia sampai nampan yang berisi air minum itu terjatuh. Pandangan Alia dan Altar pun teralih melihat Humaira. Apa yang diucapkan Alia benar kakak? Humaira memotong ucapan Altar. Kakak bisa jelasin? Altar berdiri dari duduknya. Stop, jangan mendekat, ucap Humaira saat Altar akan melangkah menghampiri Humaira. Humaira meneteskan air matanya saat Altar sama sekali tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang Humaira tanyakan. Pergi dari rumah ini kak. Aku nggak mau lihat wajah kakak. Teriak Humaira emosi sambil menangis. Jaga nada bicaranya. Kakak masih suami kamu, bentak Altar. Humaira terdiam dan menatap Altar. Humaira, kakak sayang sama kamu, sayang banget. Altar menghampiri Humaira dan menangkap pipinya. Humaira melepaskan tangan Altar dari kedua pipinya dan masih menangis sambil menatap Altar. Berarti benar yang Alia bilang kak? Tanya Humaira sekali lagi dan Altar menunduk dan mengangguk. DEGG. Humaira tersentak, hatinya terluka. Kenapa ini harus terjadi pada Humaira? Kenapa Altar dan Alia baru bilang hal ini? Pikir Humaira. Humaira melihat Alia, dan Alia menangis karena memang Alia tidak mengatakan hal yang bohong, semuanya adalah kebenaran. Pergi kak, malam ini aku akan mengirimkan surat perceraian kita, ucap Humaira. Altar terkejut lalu menatap Humaira. Bawa Alia pulang sekarang, ucap Humaira. Altar pun langsung pergi meninggalkan rumah Humaira bersama Alia. Altar dan Alia pergi naik mobil. Humaira mengunci pintu rumah dan menangis sambil menyandarkan punggungnya ke pintu dan terduduk di lantai. Di kediaman Altar, Altar minta maaf sama mamah sama papa. Altar sudah menghamili Alia. Pah, ucap jujur Altar di ruangan keluarga. Yunita dan Hildan terkejut dengan ucapan anak semata wayangnya. Bisa-bisanya Altar melakukan hal itu sampai Alia hamil. Mamah kecewa sama kamu. Humaira gadis baik, istri yang baik, tapi kamu malah menyakiti dia nak, bahkan kamu malah menghamili Alia. Sebenarnya Alia dan Altar sudah melakukan hubungan badan sebelum Altar menikah dengan Humaira. Altar melakukan hal itu saat masih pacaran dengan Alia. PLAAKK. Kurang ajar. Anak tidak tahu malu. Keluar dari rumah ini ALTHAR. Keluar. Hildan marah, lalu menamparkan Altar dan mengusir Altar dari rumah. Yunita menangis lalu melihat Altar. Pergi dan jangan pernah kembali, ucap Yunita. Altar ditarik paksa Hildan keluar rumah mewahnya dan mengusir Altar. Altar terdiam melihat kedua orang tuanya. Pergi, bentak Hildan. Altar mengangguk dan pergi dari rumah dengan membawa mobilnya.
Pukul 20 WIB. Humaira sedang masak karena baru sempat berbelanja untuk makan malam, sambil masih memikirkan kejadian yang tadi. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk. Humaira mematikan kompor dan menuju pintu untuk membuka pintu. Saat membuka pintu, Humaira terkejut dengan kedatangan Altar. "Assalamualaikum," ucap Altar di depan pintu. "Waalaikumsalam. Masuk Kak." Humaira menyuruh Altar masuk dan Altar pun masuk ke rumah. "Silahkan duduk Kak. Kakak kenapa malam-malam kesini? Mana di luar masih hujan tidak henti-hentinya?" tanya Humaira sambil mempersilakan Altar duduk. Altar pun duduk. Humaira duduk di sebelah Altar sambil tersenyum. Humaira tentu masih kecewa tapi tetap Altar adalah suaminya. Altar menatap Humaira dengan tatapan sayu dan memegang tangan Humaira. Altar lalu mencium kedua tangannya Humaira. "Maafin kakak Humaira. Aku udah maafin kakak kok." "Benarkah?" "Tentu saja kak, tapi tetap kakak harus bertanggung jawab." Altar mengangguk dan tersenyum. Humaira heran ada apa dengan Altar karena pipi Altar memerah. "Pipi kakak kenapa itu?" tanya Humaira sambil mengelus pipi kiri Altar yang memerah dengan tangan kanan Humaira. "Kakak ditampar papa karena kakak bicara jujur soal yang tadi kamu dengar yang Alia katakan. Papa marah lalu ngusir kakak dan mamah juga ngusir kakak." "Ya Allah, ya udah kakak tinggal di sini ya, sama aku." "Emang boleh? Bukannya kamu juga marah sama kakak?" "Aku emang marah sama kakak, tapi mau gimana pun kakak tetap suami aku. Aku minta maaf karena udah emosi sama kakak sampai teriak usir kakak." "Enggak papa sayang, kamu bidadari surga, sungguh hati kamu sangat baik." "Amin ya Allah." Kakak udah sholat isya, belum?" tanya Humaira. Altar mengeleng. "Ya udah kakak sholat dulu di kamar aku, ada sajadah sama sarungnya dan baju-baju alam." "Ayah sekaliap kakak mandi, udah gitu kakak turun ke bawah terus kita makan malam." "Iya sayang, makasih ya sayang." Humaira mengangguk dan tersenyum. Altar pun menuju kamar. Humaira pun pergi ke dapur dan lanjut masak. Selesai masak, Humaira menghilangkan makanan di meja makan dan menyusul Altar ke kamar. Saat membuka pintu kamar, "Ya Allah, maafkan hamba yang berdosa ini, maafkan hamba yang telah membuat bidadari tak bersayap terluka, maafkan hamba karena tidak bisa menjadi suami yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah semua dosa-dosaku. Jangan pisahkan hamba dengan istri hamba ya Allah, hamba sangat mencintai istri hamba, bidadari surga hamba ya Allah. Hamba akan bertanggung jawab atas apa yang hamba perbuat ya Allah, tapi jangan biarkan bidadari hamba itu pergi jauh dari hamba ya Allah." Itulah doa yang dipanjatkan oleh Altar. Semua doa yang dipanjatkan oleh Altar didengar semua oleh Humaira. Humaira meneteskan air matanya saat mendengar semua doa-doa dari Altar. Altar selesai sholat merapikan sajadah dan sarungnya dengan memakai pakaian alam. "Ayah Humaira." Altar melihat Humaira di depan pintu pun menghampiri Humaira karena Humaira menangis. "Sayang, ada apa, kenapa menangis?" tanya Altar. Aku enggak apa-apa kak, aku hanya mendengar semuanya doa kakak." "Apa?" Altar terkejut. "Kakak, aku ikhlas ridho jika Alia jadi madunya aku," ucap Humaira. Altar terkejut. "Serius sayang?" "Iya kakak sayang." Altar langsung memeluk Humaira dengan sayang. Humaira pun membalas pelukan Altar dan melepaskan pelukannya. "Ayo kita makan malam sayang," ucap Humaira lembut. Altar mengangguk. Akhirnya mereka keluar kamar menuju meja makan dan makan malam berdua. Humaira tersenyum melihat Altar yang memakai baju alam. Ayahnya sangat cocok dan tampan. "Bajunya ayah pas di tubuh kakak," ucap Humaira. "Sangat nyaman sayang bajunya," ucap Altar. Humaira tersenyum.
Altar pun melanjutkan makannya. Enak banget sayang makanannya, ucap Altar. Alhamdulillah kalau kakak suka, ucap Humaira. Altar dan Humaira pun menyelesaikan makannya. Altar sekarang sedang duduk di sofa mengecek pekerjaan kantornya di ruang tengah. Bagaimanapun orang tuanya marah, tetap Altar harus profesional dalam bekerja apapun yang terjadi. Kakak belum istirahat. Ini sudah jam 21 WIB, Humaira menghampiri Altar. Belum sayang kakak lagi beresin kerjaan kantor, Altar menatap Humaira sambil tersenyum. Humaira duduk di samping Altar dan memeluk tubuh Altar dari samping sambil menaruh kepalanya di dada bidang Altar. Maafin kakak sayang, karena kesalahan kakak kamu jadi kayak gini, ucap Altar. Enggak papa kok kak, Humaira tersenyum. Lain di mulut lain pula di hati itulah yang dirasakan oleh Humaira, karena istri mana yang rela suaminya menikah lagi. Altar mencium kening Humaira lalu menggendongnya membawanya ke kasur, namun tiba-tiba. Kring, kring, ada yang menelepon Altar. Altar langsung mengangkat teleponnya dan di speaker. Halo. Altar pulang sekarang. Ada apa mah? Pulang saja sekarang dan bawa Humaira. Tut. Altar terdiam dan melihat Humaira. Tanpa menunda-nunda langsung saja mereka ke rumah. Sesampainya di rumah, langsung masuk rumah menuju ruang tengah keluarga. Sesampainya di ruang tengah Altar melihat Alia dan orang tuanya dan penghulu. Ada apa ini? Tanya Altar dan semua orang melihat ke arah Altar dan Humaira. Akhirnya Humaira dan Altar duduk berdampingan, melihat semua keluarga. Kamu nikahin Alia sekarang juga Altar, orang tua Alia menurut kamu untuk menikahi Alia, Yunita melihat Altar. DEGG. Humaira bagai disambar petir ketika mendengar ucapan ibu mertuanya. Altar terdiam terkejut. Alia memohon pada Altar untuk menikahinya dengan persetujuan dari Humaira. Bagaimana Humaira, apa kamu siap menerima Alia sebagai madu kamu? Tanya mamah Alia. Humaira terdiam sejenak menguatkan hati dan menahan air matanya dan mengangguk sambil tersenyum. Insya Allah siap tante. Semua orang mengucapkan Alhamdulillah ketika mendengar jawaban Humaira. Kini Altar sedang menjabat tangan penghulu untuk menikahi Alia. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Alia binti Zainal dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Alia dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah, sah. Alhamdulillah. Akhirnya pernikahan Altar dan Alia dilaksanakan dengan dadakan sekali dan ya. Humaira hanya tersenyum tanpa terasa air matanya menetes. Akhirnya keluhan Alia pulang tapi Alia di rumah Altar. Humaira berdiri dari duduknya. Mah, pah, kak. Alia Humaira pamit pulang ke rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humaira langsung mengambil tasnya dan langsung pergi dari hadapan keluarga sambil berlari kecil keluar rumah. Sesampainya di luar rumah Humaira menangis sesenggukan, hatinya begitu sakit, sangat sakit, tidak menyangka jika dirinya harus membagi suami. Hiks, hiks, hiks. Ya Allah, kuatkan hamba untuk menerima semuanya ya Allah. Batin Humaira dan berjalan pulang, namun tiba-tiba langkahnya terhenti karena pelukan Altar yang erat dari belakang. Maaf sayang, maaf, maafin kakak sayang. Aku enggak apa-apa kok kak, aku pulang dulu ya. Humaira melepaskan tangan Altar dari perutnya, namun Altar kembali memeluk Humaira sambil meneteskan air mata. Kakak nyesel Humaira. Aku tahu itu kak. Tapi sekarang kakak tidur di sini aja sama Alia. Enggak, kakak mau tidur sama kamu aja Humay. Humaira menangis tanpa adanya suara. Yang Humaira rasakan adalah sakitnya hati melihat suaminya menikah kembali dengan wanita lain.
Tiba-tiba hujan pun turun. Yunita dan Hildan melihat keduanya, Humaira dan Altar. "Kalian berdua masuklah sayang di luar hujan," ucap Yunita. Akhirnya Altar membawa Humaira masuk rumah dengan keduanya baju yang basah kuyup karena hujan. Akhirnya Humaira dan Altar berganti pakaian di kamarnya dan mereka berdua turun ke ruang keluarga. "Mamah seneng kamu enggak jadi cerai sama Altar sayang," ucap Yunita. "Iya mah," Humaira tersenyum, sambil melihat Altar bergelayut manja seperti anak kecil. Altar memeluk Humaira dari samping sambil duduk dan kepalanya Altar taruh di leher jenjang Humaira yang terbalut jilbab. "Altar," lirih Alia yang sedari tadi sepertinya tidak dianggap oleh Yunita, Hildan dan Altar. Semua pandangan tertuju pada Alia. Altar menaikkan satu alisnya mengisyaratkan apa yang mau Alia katakan. "Kamu harus bersikap adil sama kamu berdua, Altar. Aku juga ingin dimanja," tutur Alia. Humaira sedikit sedih dengan ucapan Alia. Ya, meski Alia adalah madunya tapi tetap saja sangat menyakitkan. Alia benar, sekarang kakak duduknya di samping Alia manjakan Alia kan hamil kak. Anak kakak. Mau tidak mau karena mendengar ucapan Humaira Altar pindah duduknya di samping Alia, dan Alia bergelayut manja, menaruh kepalanya di dada bidang Altar. "Aku tidur duluan ya mah, pah, kak." Alia. "Maaf karena mendahului mamah sama papa soalnya Humaira capek dan sedikit pusing." "Kamu sakit?" Yunita berdiri dari duduknya dan melihat Humaira khawatir. "Enggak mamah, hanya kecapean aja kok," ucap Humaira. "Palingan cuma pura-pura," ucap Alia spontan. Altar langsung menjauhkan tubuh Alia dari dirinya karena menempel seperti truk gandeng. "Aku antar Humaira ke kamar ya mah, dan kamu Alia kamu ke kamar tamu aja," ucap Altar. Akhirnya Humaira dibawa ke kamar oleh Altar. "Tapi kamu tidur sama aku malam ini," ucap Alia sebelum Altar dan Humaira pergi menuju kamar. Alia diantar Yunita ke ruang tamu, mau bagaimanapun juga Alia mengandung cucunya. Sesampainya di kamar Humaira tersenyum dan duduk di ranjang diikuti oleh Altar. "Kakak harus tidur malam ini di kamar Alia ya," ucap Humaira membuat Altar menghembuskan nafas pelan. "Alia lagi hamil anak kakak, kakak harus lebih sering perhatian sama Alia, kasihan Alia mau bagaimanapun Alia juga istri kakak. Kamu selalu mikirin orang lain kenapa sih sayang? Kamu tuh bikin kakak makin sayang sama kamu." Altar memeluk Humaira dan membaringkan tubuhnya Humaira ke ranjang dan kini Altar yang berada di atas tubuh Humaira. "Mau apa?" tanya Humaira. Altar membuka cadar dan jilbab Humaira perlahan karena takut Humaira kesakitan kalau dibuka sekali tarikan. Sudah jilbab Humaira terlepas dan cadarnya terlepas pun, Altar tersenyum penuh arti pada Humaira. "Kakak mau kamu malam ini sebelum ke kamar Alia, jangan nolak oke layani suami kamu," nada berat Altar tepat di telinga Humaira. Akhirnya Altar dan Humaira melakukan kewajibannya masing-masing, dan beribadah bersama di atas ranjang dengan disaksikan oleh Allah dan makhluk lainnya yang diridhoi oleh Allah. Beberapa jam berlalu. Sayang makasih ya, kap, 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 kap." Altar mengecup kening pipi sang istri beberapa kali sampai membuat Humaira tertawa kecil. Altar menatap Humaira. "Mau tidur sekarang?" "Iya aku ngantuk capek." "Ya udah yuk tidur bareng." Akhirnya Altar dan Humaira tidur bersama sambil tubuhnya ditutupi oleh selimut yang sangat-sangat tebal. Saling memeluk berhadapan dan keduanya tertidur. Di lain tempat Alia sedang menunggu Altar namun yang ditunggu tak kunjung datang juga. Akhirnya Alia memutuskan untuk menghampiri Altar di kamar Humaira. Saat akan beranjak turun dari ranjang, klek,
Pintu kamarnya terbuka dan terlihatlah pria tampanan gagah berdiri di depan pintu dan menutup pintu menghampiri Alia. Aku pikir kamu nggak datang ke sini loh. Aku barusan lama di kamar Humaira soalnya aku ibadah dulu sama dia. Alia hanya menganggukkan kepalanya, lalu Alia dan Altar tidur bersama. Alia memeluk tubuh Altar dan Altar mengelus rambut Alia dengan sayang. Ya Allah ya Tuhanku, aku pasrahkan takdirku padamu, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan rencanamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan untuk menerima Alia sebagai maduku, lindungilah Alia dan suami hamba keluarga ini dari semua marah bahaya dan tipu daya. Amin. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Humaira di sholat tahajudnya, setelah melakukan ibadah bersama suami Humaira mandi junub dan sholat tahajud. Setelah itu Humaira membereskan mukena dan sajadahnya, lalu kembali duduk di atas ranjang sambil tersenyum melihat foto pernikahan Altar dan Humaira. Tanpa Humaira sadari sejak tadi Altar mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh Humaira. Langsung menghampiri Humaira. Sayang, Altar masuk kamar dan menutup pintu kamar. Iya kak, mau tidur bareng kamu aja ya. Kakak nggak nyaman tidur sama Alia. Ya udah kakak sini kita tidur bareng lagi. Akhirnya Altar dan Humaira tidur bersama sambil tubuhnya dibaluti selimut. Humaira mengelus pipi Altar yang lelap tidur di sampingnya. Suamiku sayang, lirihnya dan Humaira meneteskan air matanya dan menutup matanya untuk menyusul suaminya tidur ke alam mimpi. Pagi hari ini Humaira, Alia, Altar, Yunita dan Hildan sedang sarapan. Karena hari ini Altar semua keluarga terkecuali Humaira, Humaira memilih ke kampus hari ini. Sarapan telah selesai. Humaira melihat Alia bersama Altar yang sibuk mengelus perut Alia. Humaira tersenyum tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya juga terluka. Semuanya, aku mau pamit berangkat dulu ke kampus ya, ada ulangan harian hari ini. Humaira beranjak dari duduknya sambil tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Yunita dan Hildan. Alia melihat Humaira malas. Tunggu, kakak antar ya. Ucap Altar berdiri dari duduknya. Enggak usah, kakak di sini aja bareng sama Alia mamah sama papa. Humaira pergi meninggalkan meja makan menuju pintu keluar. Tunggu, Altar mengejar Humaira yang sudah tidak terlihat dari hadapannya. Altar, Alia menyusul Altar. Hildan dan Yunita menghampiri takut akan terjadi keributan yang diakibatkan Alia. Tunggu, Altar langsung memegang tangan Humaira. Humaira membalikkan badannya melihat Altar. Iya, Humaira melihat Altar sambil tersenyum memperlihatkan matanya yang menyipit di balik cadarnya. Namun Altar juga melihat butir air mata yang membasahi kelopak matanya. Kakak antar ya. Ucap Altar. Altar kamu harus sama aku, anak kita pasti butuhin kamu, ucap Alia memeluk tangan Altar. Humaira melihatnya dan tersenyum. Sayang papa antar kamu ya nak, tawar papa mertua Hildan. Nggak usah pah, aku bisa berangkat sendiri. Aku berangkat ya. Humaira tergesa-gesa meninggalkan rumah lalu setelah itu Humaira naik tadi online. Altar melepaskan tangannya yang Alia peluk dan pergi ke kamarnya. Alia langsung ikut ke kamar Altar. Mamah kasihan sama Humaira pah, lirih Yunita meneteskan air matanya. Iya mah, papa juga kasihan. Senyumannya Humaira, bahagia Humaira semata-mata untuk membuat kita percaya bahwa Humaira tidak apa-apa padahal terluka. Hildan mengelus pundak sang istri dan membawanya ke kamar. Pukul 15.30 di kampus. DUARRR. DUARRR.
Begitulah suara petir disertai hujan yang mulai turun membasahi area kampus dan sekitarnya. Humaira diam di dalam kelasnya dengan melihat hujan di sebelah kirinya. Humaira meneteskan air matanya. Hujan lebat sangat mewakili perasaan Humaira saat ini. Ananta yang sedang sibuk dengan camilannya melihat Humaira. Ananta tahu bahwa sahabatnya tidak baik-baik saja pun menghampiri Humaira. "Humaira, kamu jangan sedih ya." "Gimana aku nggak sedih? Suami aku menikah lagi dengan Alia karena bertanggung jawab atas apa yang terjadi." Humaira sekilas melihat Ananta dan kembali melihat hujan yang turun dengan lebat, tak terasa air matanya menetes. Allah punya rencana yang terbaik untuk hambanya, termasuk rencana yang baik untuk kamu. Ananta mengelus pundak Humaira. Humaira tersenyum tipis. "Oke anak-anak, see you next time with me," ucap dosen saat selesai mengajar dan keluar kelas. Mahasiswa-mahasiswi pun keluar kelas karena jam kelas hari ini telah selesai. Ting! Notifikasi masuk ke handphone Humaira dan melihat pesan dari Alia. "Humaira, kalau lo mau pulang, lo pulang sendiri. Soalnya Altar lagi nemenin gue jalan-jalan ke mall." "Oh iya Alia, have fun ya." "Pasti dong kan, gue sama Altar suami gue yang lo rebut." Humaira melihat Ananta sekilas dan kembali melihat hujan yang turun sangat lebat. "Main hujan-hujanan yuk," ajak Ananta. "Di kampus?" tanya Humaira. "Di taman dekat sini, terus kamu curahin semua apa yang ngeganjel di hati kamu," ucap Ananta. "Ya udah ayo," ucap Humaira. Ananta dan Humaira pergi hujan-hujanan ke taman dan bermain hujan di taman dengan sangat ceria. Ananta melihat Humaira. "Humaira, sekarang kamu boleh nangis, kamu boleh teriak di sini, nggak akan ada orang yang dengar kamu," ucap Ananta. "Aku tahu kamu lagi nggak baik-baik saja," lanjut Ananta. Humaira mengerti maksud Ananta. Humaira sedikit menjauh dari Ananta dan mulai menangis sambil terduduk di bawah rerumputan. "Aku nggak kuat ya Allah. Aku nggak kuat ya Allah. Ujianmu begitu berat untukku. Engkau mengambil dan menjauhkan mereka yang hamba sayangi ya Allah." Teriak Humaira di sela-sela tangisannya di bawah hujan yang turun sangat deras. Ananta menghampiri Humaira dan duduk di hadapan Humaira sambil mengelus kedua pundak Humaira. "Yang kuat ya." "Iya Ananta." Humaira menghapus air matanya. Keduanya berdiri dari duduknya. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 17. Ananta berpamitan dengan Humaira karena sudah dijemput ojek online. Humaira duduk di kursi taman sendiri dengan hujan yang masih setia terus derasnya membasahi kota Jakarta. Altar yang sedang di rumah begitu khawatir karena Humaira belum juga pulang, pikirannya sudah kemana-mana memikirkan Humaira. Altar menelpon Humaira, kirim pesan tidak diangkat dan dibalas membuat Altar semakin khawatir. Ting! Altar mendapatkan pesanan dari No tidak dikenal dan No itu mengirimkan video Humaira sedang teriak menangis mengutarakan isi hatinya ditemani hujan deras. "Ya, Ananta mengirimkan video itu saat tadi di taman ke Altar." Altar tergesa-gesa keluar rumah saat membuka pintu terlihatlah bidadari tak bersayap yang basah kuyup. "Assalamualaikum," ucap Humaira sambil menundukkan pandangannya. "Waalaikumsalam sayang, kamu main hujan-hujanan ya?" tanya Altar lalu membawa Humaira masuk. "Sayang, aku mau rujak," ucap Alia melihat Humaira yang basah kuyup dan terlintas di benak Alia untuk mengerjai Humaira. Humaira dan Altar memberhentikan langkahnya kala melihat Alia ngidam pingin rujak. "Ya udah sini saya beliin," ucap Altar. Maunya dibeliin sama Humaira. "Humaira, kamu mau kan?" tanya Alia dengan cepat. Humaira mengangguk.
Makasih ya nih uangnya, ucap Alia lalu memberikan uangnya lalu Humaira menerima uangnya. Humaira, tapi baju kamu masih basah kuyup gini, ucap Altar. Enggak papa kok kak, ucap Humaira lalu langsung berlari pergi keluar rumah dan mencari tukang rujak. Sayang, perut aku mulai membesar, tolong bantu aku ke kamar, ucap Alia. Altar mengangguk dan membantu Alia ke kamarnya. Altar lalu keluar kamar tapi Alia menahannya agar Altar tidak menyusul Humaira. Di mana ya aku nemuin tukang rujaknya? Humaira hujan-hujanan mencari tukang rujak, air matanya menetes membasahi cadar disertai hujan yang turun sangat deras. Oh, itu tukang rujaknya. Humaira langsung menghampiri tukang rujaknya dengan menyeberang jalan. BRUUKKK. Aus. Ringis Arumi terjatuh di pinggir jalan karena keserempet oleh motor. Warga yang ada di sana membantu Humaira. Makasih ya sudah nolongin saya, ucap Humaira lalu warga pun pergi meninggalkan Humaira ketika melihat Humaira baik-baik saja. Kaki Humaira sangat sakit dan berjalan dengan terlatih-tatih menuju tukang rujaknya dan membeli rujak. Setelah itu Humaira pulang dengan pincang. Assalamualaikum kak, mah, pah, ucap Humaira di depan pintu rumah mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum, Humaira mengetuk pintu rumah, dan melihat waktu menunjukkan pukul 18.30, cukup lama Humaira membeli rujak karena jaraknya sangat jauh apalagi Humaira jalan kaki. Hujan tidak berhenti sejak tadi sore sampai malam, Humaira terus mengetuk pintu rumah karena tidak ada yang membuka pintu rumah. Pintu rumah pun terkunci dari dalam. Humaira duduk di kursi depan rumah dan memegang kaki kirinya yang terluka akibat keserempet motor. Hiks, 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 hiks. Suara tangisan Humaira. Waktu menunjukkan pukul 21 sudah berapa jam Humaira di luar kedinginan dengan cuaca hujan deras dan bajunya yang basah kuyup. CLEKK. Pintu rumah terbuka dan Altar melihat Humaira yang tertidur di sofa depan rumah. Altar membelakakan matanya. Humaira. Altar terkejut langsung mengendong Humaira masuk ke dalam rumah karena Humaira tidak sadarkan diri. Yunita dan Hildan terkejut saat melihat Humaira yang digendong Altar. Humaira kenapa? Tanya Yunita mengikuti Altar diikuti Hildan. Altar membawa Humaira ke kamar dan menidurkan Humaira di ranjang. Humaira berada di luar entah sejak jam berapa dia di luar. Ya Allah Humaira. Alia datang ke kamar Altar dan melihat Humaira yang tidak sadarkan diri. Yes, rencana gue berhasil. BTW dia keserempet motor nggak ya? Orang suruhan gue belum nelpon lagi. Batin Alia jadi yang merencanakan Humaira keserempet itu Alia dalang di balik semua ini. Tidak lama kemudian Humaira sadar dan membuka matanya melihat Altar, Yunita dan Hildan. Alia. Sayang maafin kakak sayang. Altar menciumi kening dan pipi Humaira yang sudah tidak memakai cadar. Humaira hanya mampu tersenyum. Mana rujak aku? Tanya Alia. Humaira bangun untuk duduk dan melihat di mana rujak itu. Humaira kebingungan di mana rujaknya. Rujaknya tadi. Di mana iya? Yunita dan Hildan pergi keluar kamar Altar dan Humaira karena malas melihat drama Alia yang pura-pura baik. Ini, Altar memberikan rujaknya. Alia melihatnya dan mengambil rujaknya dengan senang lalu memakannya. Humaira tersenyum melihat Alia memakan rujaknya. Mau kemana sayang? Tanya Altar membantu Humaira. Ganti baju sama obatin kaki aku kak. Kaki aku sakit kekilir tadi pas beli rujak aku keserempet motor, ucap Humaira. Apa? Kamu keserempet motor? Altar terkejut langsung mengendong Humaira ke kamar mandi.
Alia yang sedari tadi sibuk dengan rujaknya melihat altar dan Humaira masuk ke kamar mandi mulai berdecak kesal. 20 menit di kamar mandi keduanya keluar kamar mandi dengan Humaira yang telah berganti pakaian dan kakinya yang telah diobati. "Altar, malam ini kamu tidur bareng aku ya," ucap Alia. "Nggak bisa, saya mau sama Humaira aja." Altar langsung memeluk pinggang Humaira. Humaira tersenyum malu-malu. "Tapi Altar, anak kita minta kita tidur bareng." Cek. Altar melepaskan tangannya dari pinggang Humaira lalu kis bibir Humaira sekilas. "Alia, udah 2 hari ini saya tidur sama kamu," ucap Altar kesal. "Anak kita yang minta," ucap Alia. "Keluar," ucap Altar. "Enggak," ucap Alia. "Keluar." Suara tegas Altar. "Keluar." Altar membentak Alia, membuat Alia meneteskan air matanya dan langsung keluar kamar. Altar langsung mengunci pintu kamar dan melihat Humaira. Altar menghampiri Humaira dan memeluknya dari belakang saat Humaira ingin beranjak tidur. "Kakak, lepas, aku mau tidur." "Kamu marah?" "Enggak, buat apa aku marah? Kak, Alia ataupun aku juga istri kakak. Kakak berhak tidur sama siapa aja, tapi mungkin memang lebih baik kakak tidur sama Alia." Humaira melepaskan tangannya Altar dari pelukannya dan membalikkan badannya melihat Altar. "Alia butuh kakak, dia lagi hamil. Sekarang kakak ke kamar Alia," lanjut Humaira. "Sayang, kamu nggak mau tidur sama kakak?" "Bukan gitu, tapi Alia lagi hamil." Ya udah, kalau itu mau kamu, kakak akan tidur bareng Alia." Altar mencium bibir sang istri sekilas dan mengelus kepala Humaira dan pergi keluar kamar. Akhirnya Altar pergi keluar kamar, menuju kamar Alia lalu Altar masuk ke kamar Alia. Altar melihat Alia menangis dan menghampirinya. "Kamu kenapa, Alia?" "Aku enggak apa-apa. Aku pikir kamu beneran nggak akan di kamar ini tidurnya. Anak kita itu pingin tidur bareng papahnya." Alia menghapus air matanya. "Saya akan tidur di sini karena Humaira yang meminta, jadi sekarang tidurlah." Alia tersenyum lalu tiduran dan mereka tidur bersama di ranjang. Di sisi lain Humaira sedang duduk di ranjang sambil melihat tespek yang bergaris 2. "Aku hamil, Kak. Tadinya aku ingin banget kasih tahu kakak tentang hal ini, tapi aku tahu Alia tidak akan tinggal diam jika dia tahu aku hamil," gumamnya. Flashback. Saat kemarin pergi bersama dengan Ananta sebelum hujan-hujanan, Humaira di kampus sempat mual-mual dan pusing. Akhirnya Humaira dan Ananta izin sebentar untuk ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit akhirnya Humaira diperiksa oleh dokter. "Gimana keadaan teman saya, Dok? Apakah dia sakit?" tanya Ananta cemas sambil melihat Humaira. "Tidak, Mbak, teman Mbak ini tidak sakit, teman Mbak ini hamil." Humaira yang mendengar ucapan dokter terkejut. Humaira membelalakkan matanya. Hamil?" tanya Humaira tak percaya sambil meneteskan air mata bahagia. "Iya, Anda hamil, alhamdulillah." "Alhamdulillah." Akhirnya Humaira dan Ananta kembali ke kampus saat jam mata kuliah kosong. Mereka ke kantin. Humaira memesan roti dan susu. "Mau kasih tahu kekuranganmu soal ini?" tanya Ananta. Humaira menggelengkan kepalanya kecil. "Enggak usah, bahaya kalau Alia tahu." Humaira melihat Ananta. Ananta mengangguk paham. Flashback end. Humaira memasukkan tespek ke dalam tas kuliahnya bersama surat yang dokter berikan dan vitamin ibu hamil. Waktu menunjukkan pukul 22 WIB, Humaira belum juga tidur. Humaira tiba-tiba ngidam ingin rujak bengkuang. "Aduh, kok pingin rujak sih," gumamnya lalu keluar kamar dan terkejut melihat Alia di depan pintu kamarnya. "Alia, kenapa lo kaget gitu lihat gue?" tanya Alia. "Enggak apa-apa, aku kaget karena kamu di depan pintu kamar akulah. Ada apa ya?"
Gue cuma mau ke dapur, lo ngapain keluar kamar? Mau. Humaira terdiam mengantumkan ucapannya. Apa? Ma. Hei kalian ngapain berdua ngobrol di depan pintu kamar kayak gitu? Tanya Altar memotong ucapan Humaira. Aku mau ke dapur ambil susu. Humaira nggak tahu mau ngapain, ucap Alia. Aku lapar kak makanya aku mau makan, ucap Humaira melihat Altar sekilas. Altar mencium kening Humaira sayang, membuat Alia membelakakan matanya. Tunggu di kamar kakak bawain kamu makanan oke? Ucap Altar. Humaira mengangguk lalu masuk kamar. Ayo, mau ke dapur kan? Iya Altar. Akhirnya Altar dan Alia ke dapur. Alia mengambil susu, Altar mengambil makan untuk Humaira. Setelah itu Altar meninggalkan Alia sendiri lalu ke kamar Humaira. Sayang ini makanannya. Altar melihat Humaira dan terlihatlah Humaira yang tertidur pulas di atas ranjang. Loh udah tidur? Altar tersenyum dan menaruh makanan di meja kamar lalu duduk di samping ranjang menciumi pipi istrinya gemas. Sayang gemes, gumamnya pelan. Altar tiduran di samping Humaira sambil memeluk Humaira dan tertidur lelap. Hari berganti pagi. Humaira sedang di kamar, melihat Altar sedang tidur nyenyak di sampingnya. Humaira meneteskan air matanya sambil tersenyum. Adai kakak tahu aku hamil apa kakak akan bahagia juga? Atau tidak kak? Batin Humaira. Altar perlahan membuka matanya dan melihat Humaira yang sedang menatapnya. Egegehah, pagi Hani. Kak. Altar menyapa Humaira dan mengecup bibirnya sekilas. Altar memeluk Humaira yang sedang tidur menyamping berhadapan. Humaira tersenyum dan mengelus pipi Altar yang sebelah kiri dengan tangan kanannya. Ada apa Hani? Enggak papa kok kakak. Serius? Iya dong. Altar bangun dari tidurannya untuk duduk. Humaira ikut bangun dan duduk lalu tanpa aba-aba Humaira memeluk tubuh Altar dan menaruh kepalanya di dada bidang Altar. Altar tersenyum dan memeluk Humaira dengan tangan kanannya memeluk pinggang Humaira, tangan kirinya mengelus rambut Humaira. Kak, Humaira tersenyum saat mendengar suara suaminya yang serak khas bangun tidur. Sayang kakak mau ngantor, kamu mau kuliah? Enggak pengen di rumah aja. Ya udah sayang kakak mandi dulu oke? Oke. Altar melepaskan pelukannya dan mencium kening Humaira sekilas dan langsung pergi mandi. Aduh kok pengen sop buah sih, Kayaknya aku ngidam, Batin Humaira sambil menyiapkan baju kantor untuk Altar. Tidak lama Altar datang sambil memeluk pinggang Humaira, tubuhnya yang bawah ditutupi handuk dan tubuh sispeknya terekspos. Kakak basah. Enggak papa dong. Altar, Alia datang tiba-tiba dan langsung menghampiri mereka melepaskan tangannya Altar dari pinggang Humaira. Jangan dekat-dekat, BRUU kakak. Alia mendorong Humaira sampai terjatuh. Humaira merasakan sakit pada perutnya. Au, kakak, sakit perut aku. Humaira kesakitan. Altar langsung gendong Humaira ke ranjang dan menidurkan Humaira. Keluar dari kamar kami Alia. Altar menarik paksa Alia keluar dari kamar. Alia langsung pergi. Altar masuk kamar dan bebas memakai bajunya, setelah itu menghampiri Humaira. Kamu udah nggak apa-apa? Altar duduk di samping Humaira sambil mengusap perut Humaira. Kamu kenapa? Humaira kenapa perut kamu sakit? Aku Humaira mengantumkan ucapannya. Aku hanya sakit perut, lanjutnya. Yakin? Tanya Altar. Yakin, ucap Humaira. Aneh banget Humaira, masa kedorong dikit perutnya langsung sakit, jangan-jangan Humaira. Batin Alia yang mendengar percakapan mereka dari luar kamar. Bersambung.